Oke, sudah terlihat? Sudah, Mbak? Sudah, Mbak. Sudah, Mas. Sudah, Dok. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita mulai panduan gizi untuk kehamilan dan laktasi. Ya, adapun siang hari ini kita akan membahas tentang gizi saat kehamilan ya. Kehamilan nanti kita bagi atas kehamilan yang fisiologis dan yang patologis, lalu gizi pada saat menyusui. Ya, kehamilan yang fisiologis ya, secara alamiah fisiologis terjadi perubahan pada tubuh ya, terutama terjadi pengenceran plasma darah. Ya kan? Namun pengenceran dari plasma tersebut, pertambahan volume dari plasma tersebut tidak diimbangi dengan penambahan sel darah merah yang sesuai. Akibatnya angka hematokrit akan menurun yang kita kenal dengan istilah hemodilusi. Ya. Efek dari hemodilusi itu sering terjadi terutama pada trimester pertama ya, di mana kita akan menjumpai kadar Hb itu lebih rendah daripada kondisi tidak hamil ya, tapi ini merupakan suatu kondisi anemia yang fisiologis. Anemia yang fisiologis pada saat kehamilan itu terjadi kenapa? Karena ya untuk memenuhi kebutuhan uterus yang semakin membesar akibat proses kehamilan ya, juga terjadi sistem vaskular yang hipertrofi. Selain itu, hipervolemia atau hemodilusi itu terjadi merupakan persiapan ibu untuk menghadapi persalinan nantinya ya. Pada saat persalinan kita tahu akan terjadi kehilangan darah ya. Sehingga kalau darahnya itu terjadi pengenceran, itu akan melindungi ibu dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan ya. Jadi Allah Maha Sempurna, Dia sudah mempersiapkan kondisi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, berapa sih kadar Hb, penurunan Hb yang fisiologis pada saat kehamilan? Jadi kalau dilihat ketika hamil itu Hb akan lebih rendah kadarnya dibanding tidak hamil ya. Dimana pada trimester pertama itu rata-rata akan turun sedikit ya, jadi 12,2 rata-ratanya atau antara 11 sampai 13,4 gram per desiliter. Selanjutnya pada trimester kedua semakin turun ya, rata-rata 11,6. Lalu trimester 3 secara fisiologis dia akan naik kembali. Nah, itu yang disebut dengan anemia yang fisiologis. Di Indonesia, masalah gizi yang terutama dijumpai pada ibu hamil, ya itu ada dua. Pertama, masalah kurang energi kronis, dan kedua adanya tingginya angka anemia, tapi yang patologis pada ibu hamil. Nah, kalau kita lihat angka Riskesdas tahun 2018, ya, di sini terlihat proporsi dari kasus kurang energi kronis pada wanita usia subur dari tahun 2007 sampai tahun 2018 ya. Di sini indikatornya yang dipakai adalah lingkar lengan atas. Ya, lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5. Jadi ingat ya, indikator status gizi pada ibu hamil bukan indeks massa tubuh. Ya, karena kalau diukur indeks massa tubuhnya berarti tidak mencerminkan karena dia lagi hamil. Jadi yang diukur adalah lingkar lengan atasnya. Ya, di sini kita lihat ya, hampir pada setiap kelompok usia ya, itu terdapat angka wanita usia subur yang mengalami kurang energi kronis. Ya, baik kondisi hamil maupun kondisi tidak hamil. Ya, padahal perempuan usia subur walaupun dia tidak hamil ya, setiap saat mungkin saja kalau dia sudah berkeluarga mungkin saja dia menjadi hamil ya, dan kondisi itu tentu saja kalau tidak dipersiapkan dengan status gizi yang baik, maka ketika dia hamil maka kualitas kehamilannya juga pasti akan terpengaruh. Nah, di sini juga dari Riskesdas 2018, menurut provinsi kita lihat ya,
Yang biru wanita hamil, yang merah tidak hamil. Itu hampir di setiap provinsi itu terdapat dengan proporsi yang cukup tinggi, ya tertinggi dijumpai di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita tahu kejadian BBLR, berat badan lahir rendah, itu terjadi akibat beberapa faktor. Namun, kalau dilihat, hampir 50%-nya, hampir hampir 50% dari pie ini, satu lingkaran ini, itu dipengaruhi oleh status gizi. Ya, kita lihat yang hijau, ya, akibat dari ibu yang pendek. Ibu yang pendek artinya walaupun tinggi badan itu dipengaruhi secara genetik, tapi ya kita ketahui bersama tubuh pendek itu mungkin terjadi akibat gangguan atau kekurangan gizi yang dialami ketika masa pertumbuhan, ya, sehingga pertumbuhan tinggi badannya tidak sempurna, tidak maksimal, tidak optimal, ya, dan ini terpengaruh terhadap kualitas kehamilannya nanti, dan ketika melahirkan itu berpengaruh terhadap kualitas bayi yang dilahirkan. Demikian juga berat badan prahamil yang rendah. Ya, jadi status gizi yang kurang sebelum hamil, lalu dia hamil, ya itu ternyata berpengaruh terhadap berat janin yang dilahirkannya kemudian. Ya, lalu pertambahan berat badan hamil yang tidak sesuai dengan yang disarankan. Ya, mungkin gizi yang dimakan selama hamil tidak mencukupi. Ya, itu menyebabkan berat badan lahir dari anak yang dikandungnya menjadi kurang. Oke. Nah, untuk mencegah hal itu, bagaimana sih kebutuhan energi selama kehamilan? Ya, dikatakan dari buku referensi, jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mendukung proses kehamilan dari awal konsepsi sampai melahirkan, atau kira-kira lebih kurang 9 bulan itu, ya dibutuhkan sekitar 80.000 kilokalori. Ya, jumlah energi ini dibutuhkan untuk metabolisme tubuh ibu, peningkatan metabolisme ibu dan juga metabolisme di tubuh janin, ya, dan untuk pertumbuhan janin dan plasenta ketika hamil. Ya, dari 80.000 ini dibagi waktu 9 bulan 10 hari itu, ya, kalau dirata-ratakan, ya, kira-kira setiap harinya dibutuhkan tambahan sekitar 300 kilokalori dibanding kondisi dia tidak hamil. Ya, jadi secara umum dikatakan dibutuhkan tambahan sekitar 300 kilokalori dibanding kondisi tidak hamil. Ya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 956 tahun 2019, ya, secara rinci dibagi kehamilan menjadi 3 trimester, ya, di mana pada trimester pertama itu kira-kira dibutuhkan tambahan sekitar 180 kilokalori per hari. Jadi kita ketahui pada trimester pertama umumnya ibu masih mengalami gejolak, ya, perubahan hormon dari kondisi tidak hamil menjadi hamil. Biasanya selera makannya masih terganggu, ya, masih tinggi rasa mual bahkan sampai muntah, ya. Sehingga pada trimester ini penambahan kalorinya hanya 180 kilokalori per hari. Namun seiring masuk ke trimester kedua dan ketiga, itu kebutuhannya ditambah, ya, rata-rata 300 kilokalori per hari, ya, terus sampai melahirkan, ya. Nah, walaupun begitu kebutuhan energi tersebut bervariasi setiap orang, ya, tergantung pada usia ibu, ya, indeks massa tubuh sebelum hamil dan bagaimana tingkat aktivitasnya. Ya, setelah diketahui tadi tambahan kalori yang dibutuhkan, lalu bagaimana pembagiannya? Kita tahu energi itu diperoleh dari 3 makronutrien, ya kan? Bagaimana persentasenya?
Nah, prinsipnya tetap seperti prinsip gizi seimbang, ya, tetap dibagi dengan proporsi-proporsi tertentu yang nanti akan dijelaskan di bawah. Ya, selanjutnya ibu hamil disarankan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, seperti sebelum kondisi hamil. Ya, apa tujuannya dia beraktivitas? Itu untuk menambah kebugaran si ibu, ya, tetap menjaga kesehatan si ibu, lalu mencegah kenaikan berat badan yang terlalu berlebihan, ya, dan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang baik. Ya, jadi ibu hamil bukan berarti dia harus mengurangi aktivitasnya, ya, bahkan sampai tidak melakukan aktivitas di rumah saja, ya, tidak. Tapi tetap seperti kondisi sebelum hamil. Untuk protein, ya, khususnya protein, kita tahu protein penting sekali ya untuk proses tumbuh kembang janin yang ada di kandungan, ya, juga untuk perubahan pertambahan sel yang terjadi, kesehatan ibu juga, ya. Nah, untuk trimester pertama kita tahu tadi jumlah kalorinya tidak banyak bertambah, kebutuhan protein juga tidak terlalu banyak, hampir sama dengan kebutuhan protein sebelum hamil, ya. Dikatakan di Permenkes tadi hanya menambahkan sekitar 1 gram saja per hari. Nah, untuk trimester kedua tambah sekitar 10 gram per hari. Dan lalu pada trimester ketiga, nah ini sudah terjadi pertumbuhan cepat, ya, biasanya pertumbuhan cepat pada janin sehingga protein juga dibutuhkan semakin banyak, ya, sekitar ditambah 30 gram daripada kebutuhan protein sebelum hamil, ya. Untuk persentase karbohidrat tetap sekitar 45-60% dari kalori energi total sehari, dan lemak sekitar 20-35% dari kebutuhan energi total sehari. Nah, FDA, Food and Drugs Association, ya, di Amerika itu mengeluarkan suatu panduan piring makan buat ibu hamil, ya. Boleh dilihat di sini, ya, porsi makan setiap 1 kali porsi makan, ya, 1 piring itu lebih kurang dibagi 1/4-nya berisi sumber karbohidrat. Usahakan sumber karbohidratnya berupa karbohidrat kompleks, ya, tetap karbohidrat kompleks, ya. Lalu 1/4-nya berisi sumber protein, ya, protein hewani maupun nabati. Lalu lebih 1/4, ya, hampir berapa ini, 3/8 itu berisi aneka sayur-sayuran, ya, aneka sayur-sayuran yang tidak beramilum, yang non starchy, ya, seperti daun-daunan seperti ini yang berwarna-warni, ya, karena semakin mengandung variasi dari antioksidan yang menambah kekebalan tubuh. Lalu sekitar 1/4 kurang, ya, 1/4 dibagi 2 itu buah-buahan, ya, karena buah-buahan kita tahu mengandung kalori yang lebih besar, ya, sehingga jangan sampai terjadi kenaikan berat badan yang terlalu besar pada ibu hamil, ya. Mengutamakan konsumsi buah-buahannya bervariasi, ya, beraneka ragam, beraneka warna. Selain itu juga didukung dengan asupan susu, ya. Di sini pilihlah 2-3 gelas susu per hari, tapi susunya dipilih yang sebisa mungkin yang non-fat, yang tidak berlemak, ya. Selain itu juga usahakan air putih, ya, air putih, atau kalaupun minum teh itu disarankan minum teh yang tidak mengandung kafein atau caffeinated tea or coffee, ya. Kalau menurut Permenkes tadi, kebutuhan cairan atau air pada ibu hamil itu meningkat sekitar, disarankan untuk ditambahkan sekitar 300 ml dibanding kondisi tidak hamil. Oke, bagaimana dengan rekomendasi peningkatan berat badan selama hamil?
Ya, peningkatan berat badan selama hamil itu tidak sama dipengaruhi oleh bagaimana status gizinya sebelum hamil. Ya, jika ibu hamil tersebut sebelum hamil gizinya termasuk kategori status gizi kurang atau IMT-nya kurang dari 18,5, maka direkomendasikan peningkatan berat badannya antara 12,5 sampai 18 kg atau peningkatan berat badan pada trimester kedua dan ketiga itu antara 0,44 sampai 0,58 kg per minggu. Jika sebelum hamil berat badannya atau status gizinya berkisar antara 18,5 sampai 24,9 atau status gizi normal, itu disarankan peningkatan berat badan antara 11,5 sampai 16 kilo. Ya, jadi lebih sedikit dibanding kalau sebelum hamil gizinya kurang. Demikian juga kalau sebelum hamil sudah termasuk berat badan berlebih, ya, disarankan untuk kenaikan berat badannya antara 7 sampai 11,5 kg saja. Nah, apalagi kalau sebelum hamil itu sudah lebih dari 30 atau termasuk obesitas, itu peningkatan berat badan tidak boleh terlalu banyak, hanya sekitar 5 sampai 9 kg. Baik, itu tentang masalah gizi yang sering dijumpai ya mengenai kekurangan energi selama kehamilan. Lalu kita lihat apa itu anemia yang patologis ya. Tadi kita sudah singgung anemia yang fisiologis. Secara fisiologis memang terjadi hemodilusi ya sehingga HB ibu hamil memang lebih rendah daripada kondisi tidak hamil. Namun dapat juga terjadi anemia yang patologis ya. Menurut data Riskesdas tahun 2018 ya, angka atau proporsi anemia pada ibu hamil itu meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2018. Meningkatnya cukup banyak dari 37,1 menjadi 48,9. Ya, kalau dilihat menurut umur ya, kita lihat yang biru, usia kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu paling banyak mengalami anemia. Ya, lalu kelompok umur 33,7 itu 25,34 diikuti dengan usia 35 sampai 44 dan 45 sampai 54. Jadi usia yang muda ketika hamil itu ternyata angka anemianya cukup tinggi di Indonesia ya. Anemia ini paling banyak terjadi, anemia zat gizi paling banyak berkaitan dengan kekurangan zat besi dan kekurangan asam folat. Ya, kondisi anemia dapat berbahaya karena dapat menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan. Lalu selain itu juga dapat menimbulkan kecacatan pada janin dan berat badan lahir yang rendah. Apa penyebabnya? Biasanya penyebabnya adalah terkait dengan asupan yang tidak adekuat, ya, atau proses absorpsinya yang tidak adekuat, atau adanya gangguan pada proses pencadangan di dalam tubuh, atau terkait penggunaan di dalam tubuh yang tidak adekuat. Mungkin juga terjadi peningkatan kehilangan darah, atau yang sudah pasti ketika hamil terjadi peningkatan kebutuhan. Ya, anemia defisiensi besi. Kasus defisiensi besi itu sangat berkaitan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia. Selama hamil, ya, dibutuhkan zat besi yang meningkat
hampir 2 kali lipat dibanding kondisi tidak hamil. Ya, karena tubuh pada saat itu membutuhkan banyak zat besi untuk membentuk hemoglobin ya pada ibu, lalu juga untuk membentuk janin dan plasenta. Dikatakan sekitar 800 mg zat besi yang dibutuhkan selama kehamilan. Namun peningkatan kebutuhan itu sering tidak diiringi dengan peningkatan asupan yang cukup adekuat. Ya, sehingga pemerintah ya untuk mengatasi kondisi ini mengeluarkan suatu kebijaksanaan untuk memberikan suplementasi besi kepada setiap ibu hamil ya secara rutin. Jadi bukan hanya yang anemia atau mengalami resiko anemia, tapi seluruh ibu hamil itu wajib untuk mendapatkan suplementasi zat besi. Apa tujuan penata laksanaan ini adalah untuk mengkoreksi keadaan anemia pada ibu hamil, selain itu untuk memperbaiki cadangan atau simpanan zat besi di dalam tubuh ibu hamil. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pemberian preparat besi ya 60 sampai 120 mg per hari ya kepada setiap ibu hamil. Selain itu, ya ibu hamil juga disarankan atau sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti hati, daging merah, ya unggas, ikan. Ya, kita tahu ini merupakan sumber makanan yang tinggi jenis besi heme. Ya, kita tahu besi heme ini sangat diabsorpsi secara baik di dalam tubuh. Ya, jadi bukan dianjurkan makanan zat besi yang berasal dari nabati. Ya, karena nabati itu absorpsinya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di dalam makanan. Ya. Lalu juga makanan ibu hamil harus tinggi protein, lalu asupan vitamin C, ya karena kita tahu vitamin C itu meningkatkan absorpsi dari zat besi. Sebaliknya hindarilah makanan yang mungkin mengandung faktor-faktor yang dapat menghambat absorpsi zat besi, ya. Contohnya susu, kalsium itu mengandung susu mengandung kalsium, di mana kalsium tersebut dapat menghambat absorpsi zat besi. Jadi kalau kita makan makanan yang tinggi zat besi, sebaiknya jangan bersamaan dengan minum susu, karena kalsiumnya itu bisa menghambat absorpsi dari zat besi. Demikian juga teh. Ya, teh itu banyak mengandung polifenol dan tanin ya yang dapat menghambat absorpsi dari zat besi. Nah, biasanya efek samping dari pemberian preparat besi itu menimbulkan rasa nggak nyaman seperti rasa nggak nyaman di perut, ya, sering juga menyebabkan konstipasi, mual, bahkan sampai muntah pada ibu hamil. Dan ini sering menyebabkan ketidakpatuhan ibu hamil di dalam mengkonsumsi preparat besi secara rutin. Lalu anemia yang sering pada ibu hamil yang lain juga terkait dengan defisiensi asam folat. Kita tahu fungsi asam folat itu sangat penting ya di dalam pertumbuhan sel yang cepat selama kehamilan. Selain itu, folat itu diperlukan untuk replikasi dan pembelahan sel. Juga sangat penting dalam sintesis nukleotida pada janin dan plasenta. Ya, termasuk diantaranya folat dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin dan sel darah merah,
Sehingga kondisi defisiensi dari asam folat menimbulkan anemia dengan karakteristik yang khas, yaitu anemia megaloblastik. Sama seperti zat besi tadi, kebutuhan asam folat pada ibu hamil meningkat selama kehamilan. Ya, bahkan disarankan ya pada ibu-ibu yang berencana untuk hamil, ya dia belum hamil tapi masih berencana akan hamil, itu sudah mengingat pentingnya peran dari asam folat. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi asam folat sekitar 400 sampai 800 mikrogram per hari sebelum terjadi kehamilan, ya. Dan ini ternyata dapat menurunkan resiko kelainan atau kecacatan pada janin berupa neural tube defects. Jika sudah hamil, ternyata diperiksa folatnya dalam kondisi defisiensi, itu dapat menyebabkan gangguan pada ibu hamil berupa anemia megaloblastik dan neural tube defect. Bagaimana penata laksanaannya? Ya, dengan memberikan suplementasi asam folat. Selain itu, makanan-makanan tertentu biasanya difortifikasi dengan asam folat, ya biasanya produk-produk gandum, tepung terigu, ya atau pasta itu oleh pemerintah ya dari pabrik memang sudah ditambahkan fortifikasi asam folat. Selain itu, langsung mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat, ya contohnya buah jeruk, sayur-sayuran yang berdaun hijau, hijau tua, ya kacang-kacangan dan hati. Itu tinggi kandungan asam folatnya. Nah, anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat itu sering terjadi bersamaan. Oleh karena itu, terdapat program nasional pemberian suplementasi tablet tambah darah yang berisi kombinasi 60 mg zat besi dan 400 mikrogram asam folat ya, yang diberikan kepada semua ibu hamil ya walaupun dia tidak anemia. Jadi tidak pandang bulu, semua ibu hamil mendapatkan suplementasi berisi asam folat dan zat besi ini. Namun jika dijumpai kondisi anemia, ya di sini berarti anemia yang patologis ya, di mana Hb-nya dijumpai kurang dari 11 gram per desiliter, ya itu dosis zat besinya ditambah menjadi 120 mg disertai 400 mikrogram asam folat per hari sampai Hb-nya normal. Ya, atau lebih dari atau sama dengan 11 gram per desiliter. Nah, setelah kondisi anemia teratasi, minum suplementasi tadi tetap dilanjutkan, tapi dengan dosis Fe yang kembali menjadi 60 mg dan asam folat yang standar. Hati-hati pemberian suplementasi pada ibu hamil, ya. Bagaimanapun tetap diutamakan ya sedapat mungkin mengkonsumsi makanan yang sehat secara seimbang. Lalu rutin melakukan jemur setiap pagi. Kita tahu sinar matahari itu merupakan sumber vitamin D ya secara alamiah ya. Hindari suplementasi beberapa mikronutrien secara bersamaan. Ya, karena hati-hati ya mungkin saja dapat menimbulkan toksisitas pada ibu hamil. Demikian ya asuhan gizi pada masa kehamilan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjutkan saja langsung ke asuhan pada masa menyusui. Lanjut ya. Nah, kebutuhan gizi pada ibu menyusui ya ternyata lebih besar dibanding pada masa kehamilan. Apa tujuan untuk mencukupi semua kebutuhan gizi pada ibu menyusui untuk menjaga kesehatan ibu? Ya, kita tahu selama proses kehamilan itu
mungkin cadangan-cadangan zat gizi dari tubuh ibu itu sudah menurun, bahkan mungkin bisa habis ya, terkuras oleh kebutuhan yang sangat meningkat pada saat kehamilan dan melahirkan ya. Lalu itu harus dikembalikan lagi ya pada saat postpartum ya. Belum lagi ibu dituntut untuk menghasilkan air susu yang cukup untuk kebutuhan bayinya. Nah, kebutuhan energi pada ibu menyusui lebih banyak dibanding masa kehamilan. Kenapa? Karena mari kita lihat ya, rata-rata produksi air susu per hari ya itu mencapai sekitar 700 ml per hari. Ya, atau range antara 450 sampai 1200 ml. Jadi ini hanya bisa diproduksi kalau asupan ibu cukup. Ya kan? Nah, kalau dilihat lagi kandungan energi yang tersimpan di dalam ASI itu sangat tinggi, ya. Sekitar 67 kilokalori per 100 ml. Ya. Nah, luar biasa. Jadi bagaimana ibu bisa menyediakan ini kalau tidak didukung oleh asupan energi yang cukup? Selama proses kehamilan, ya, tubuh juga sudah mencadangkan ya sekitar 2 sampai 5 kilogram lemak tubuhnya yang mengandung sekitar 19.000 sampai 48.000 kilokalori ya untuk persiapan pada masa laktasi. Ya. Kalau tidak diberikan tambahan ekstra kalori pada masa menyusui, cadangan lemak yang dicadangkan selama hamil tersebut itu akan digunakan untuk memproduksi ASI. Maka tidak heran, wajar ya, tanpa diet repot-repot, berat badan ibu yang sedang menyusui itu akan turun sekitar setengah sampai kilogram per bulan setelah bulan pertama melahirkan. Ya, jadi menyusui itu merupakan suatu proses untuk melangsingkan tubuh secara alamiah, ya. Apa indikator dari keberhasilan menyusui? Ya, bisa dilihat dari pertumbuhan dari anak atau bayi yang disusuinya. Ya, kalau ditimbang akan terjadi peningkatan berat badan yang sesuai. Menurut Permenkes RI nomor 956 tahun 2019 tadi, ya, kebutuhan energi selama menyusui pada 6 bulan pertama itu adalah ditambahkan 330 kilokalori per hari, sementara pada 6 bulan kedua perlu penambahan 400 kilokalori per hari. Tadi pada masa hamil berapa peningkatan jumlah kalorinya? Masih ingat nggak? Ada yang ingat tadi ketika hamil berapa tambahan energi yang dibutuhkan? Ada yang bisa menjawab? Jawab 300 ya dok. Berapa? 80.000 ya dok. Kalau hitungan per harinya? 300 ya dok. Ya, sekitar 300 ya. Baik, berarti menyimak nih, nggak pada tidur ya. Nah, protein ya, kita tahu protein juga sangat penting ya di dalam menjaga kualitas ASI ya. Pada 6 bulan pertama, ibu menyusui perlu tambahan 20 gram protein per hari dibanding kondisi tidak hamil. Pada 6 bulan kedua, perlu ditambah 15 gram per hari. Untuk lipid atau lemak, ya kita tahu kandungan lemak, terutama asam lemak esensial DHA, itu sangat penting untuk mendukung perkembangan syaraf dan tajam penglihatan pada bayi.
Ya, DHA ini disintesis dari asam linolenat, yaitu jenis asam lemak esensial. Artinya asam lemak ini harus didapat dari makanan, ya, tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Kandungan DHA pada ASI akan meningkat jika asupan DHA ibu juga optimal atau meningkat. Jadi dipengaruhi oleh asupan ibu, ya. Makanya kalau ibu ingin anaknya pertumbuhannya sehat, cerdas, pertumbuhan otaknya, perkembangan sarafnya, tajam penglihatannya baik, ya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung DHA. Apa itu? Tentu saja berbagai jenis makanan laut, ya, tapi tetap hati-hati terhadap kandungan logam berat. Kita tahu sekarang, terutama di Laut Jakarta, itu ya pencemarannya sudah sangat berat, ya. Hati-hati mengkonsumsi makanan dari laut, bahaya logam berat. Bagaimana dengan kebutuhan mineral? Ya, kadar kalsium, fosfor, magnesium itu kadarnya konstan di dalam ASI. Ya, jadi ada suatu mekanisme tubuh untuk mempertahankan kadarnya konstan di dalam ASI sehingga tidak tergantung pada diet ibu dan kandungan mineral di dalam tubuh ibu. Untuk beberapa jenis vitamin, ya, baik vitamin larut lemak maupun vitamin larut air, ya, itu disekresikan ke ASI, ya, jadi kadarnya akan menurun jika ibu mengalami kekurangan vitamin tersebut. Ya, jadi hati-hati, ibu menyusui harus cukup mengkonsumsi vitamin larut air maupun larut lemak karena akan berpengaruh terhadap kadarnya di dalam ASI. Kebutuhan cairan, ya, secara umum meningkat pada ibu menyusui, ya. Pada 6 bulan pertama dibutuhkan tambahan cairan 800 ml per hari, ya. Jadi kalau satu gelasnya kira-kira 250 ml, berarti kira-kira 3 gelas lebih banyak daripada kondisi dia tidak menyusui. Ya, pada 6 bulan kedua dibutuhkan sekitar tambahan 600 ml per hari dibanding kondisi tidak menyusui. Air itu bisa didapat dari minuman, aneka minuman, ya. Beberapa makanan itu juga ada kandungan airnya, ya, dari buah dan dari sayur. Asupan air yang dikonsumsi ibu hamil sebanding dengan jumlah produksi ASI-nya, ya. Jadi hati-hati jangan sampai ibu hamil mengalami kekurangan atau dehidrasi, ya, karena akan berpengaruh terhadap produksi air susu ibunya. Selengkapnya bagaimana kebutuhan zat gizi selama hamil dan menyusui itu saya harap bisa download Permenkes RI nomor 956 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia. Ya, itu aja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Ada yang ingin ditanya? Oke, kalau gitu ya, mungkin udah siang, udah lelah semuanya ya. Baik, Rais Dava, silakan dipimpin untuk doa penutup pada siang hari ini. Ya, baik dok. Terima kasih kepada Dokter Laila yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk hari ini. Kita tutup saja kelas kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga materi tadi berguna ya bagi kita semua. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.